Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkid gitu. Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Munkid Minad Dhalal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam. Fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma'aradtu an usannifa fasadabtuhu ilman wafiyan bimaksudihi. Ayo artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya, begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab ke saya. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Katakan. Tadi yang saya katakan itu wahia aslul illiyah, yaitu hukum kausalitas. Ayo, kalau Anda ingin mengingkari hukum kausalitas, selesai sudah pengetahuan Anda semuanya. Iya, pengetahuan empirik nggak akan bisa dijustifikasi ke saya tanpa ada pengetahuan rasional berupa hukum kausalitasnya. Walaulah hadhil qaidah al-aqliyah al-mahdhah, kalau tanpa adanya kaidah rasional ini, kausalitas maksudnya, maka indana musawwighun ilmi mantiqi li ta'mim ahkami tajribah. Kita nggak akan punya justifikasi ilmiah untuk menjernalisir pengetahuan indrawi kita. Dulu waktu Covid itu para ilmuwan mengatakan Covid-19 berbahaya, betul? Tapi saya mau nanya, mereka meliti semua COVID apa enggak? Enggak. Hanya sebagian aja, secara partikular, beberapa sampel aja. Tapi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa setiap COVID itu berbahaya? Di situ ada penerimaan terhadap hukum rasional, yaitu hukum keselarasan, bahwa sesuatu yang sama akan memberikan dampak yang sama juga gitu loh. Dan atas dasar apa Anda mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya itu pengetahuan yang benar? Atas dasar apa? Hukum non kontradiksi. Karena kalau Anda mengingkari hukum non kontradiksi, Anda mengatakan COVID berbahaya, COVID tidak berbahaya, sama-sama benar. Enggak bakal maju-maju keilmuan kalau kita seandainya mengandaikan dua hal yang kontradiksi semacam itu. Gitu ya. Jadi itu dari Syiah. Lanjut, Mas. Biar saya bisa mengcover yang lain. Oke, ini buku logika ya. Buku logika level tinggi. Khawatir saya dikatakan mengarang-arang sendiri. Oh, tidak. Itu perkataan logikawan. Bahwa pengetahuan empiris hanya bisa dijustifikasi keilmiahannya dengan pengetahuan rasional. Kitab Logika Tingkat Tinggi Syarah Samsiyah Qutbuddin Ar-Razi, lihat. Beliau menjelaskan 6 contoh pengetahuan aksiomatik. Awaliyat, fitriyat, hadsiyat, tajribiyat, mahsusat, mutawatirat. Silahkan Anda baca. Nah, beliau mengatakan ada pengetahuan aksiomatik yang dibenarkan dengan akal, ada yang dengan panca indera, ada yang dengan akal doang, ada yang dengan panca indera doang. Nah, ketika bicara tentang sesuatu yang dibenarkan dengan akal dan panca indera, lihat. Wa in kana ghairu hissis sama fa imma ayahtajul aqlu fil jazm ila takraril musyahadah marra ba'da ukhra aw la yahtaj. Fa in ihtaja fahiyal mujarrabat. Mujarrabat itu pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu menurut Qutbuddin Ar-Razi dibenarkan melalui indera dan hukum rasional, pengetahuan rasional. Gak bisa kita benarkan hanya pengetahuan indrawi semata. Karena begini saudara-saudara sekalian, ketika Anda mengatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, kita berhak bertanya, apa dasarnya? Kalau Anda mengatakan dasarnya adalah empiris juga, itu salah secara metodologi salah.
Itu namanya istidlal ala syai' binafsihi. Itu mendalilkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ini salah, keliru gitu loh. Makanya mau tidak mau kita akan dipaksa mengakui hukum rasional itu. Oke, sekarang kita bicara tentang ketuhanan ya. Karena saya ditantang oleh beliau, bagaimana ayo Baraya, saya tantang semuanya yang bisa membuktikan mengilmiahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya terima tantangannya Pak Gembul. Dan saya ingin menantang balik beliau, bagaimana caranya beliau membuktikan secara ilmiah bahwa akidah ketuhanan itu tidak ilmiah. Tadi saya katakan saudara sekalian, salah satu argumen yang paling banyak digunakan para teolog itu adalah argumen kebaruan alam, temporalitas alam. Alam itu ada dari ketiadaan. Sekarang kita nggak usah capek-capek tuh untuk membenarkan premis ini, karena ilmu modern sudah sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Oke? Pulpen ini ada permulaannya loh. Logis ya? Ada sesuatu yang memiliki permulaan, tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan hukum kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat. Reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh, sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan dong secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B, B bergantung kepada A, itu nggak logis. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini, karena waktunya terbatas, silakan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua. Itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke. Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Anda jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Akidah itu bukan ilmu. Klaim keberadaan Tuhan itu sama saja yang ketiadaannya. Oh, itu klaim serius sekali. Anda ingin meruntuhkan kerja-kerja intelektual para sarjana muslim berabad-abad itu. Nah, kita ingin tahu sejauh mana argumen Pak Gembul meruntuhkan argumen itu. Burhanul imkan, lihat saudara sekalian, mengatakan alam itu mungkin. Artinya itu bisa ada, bisa tiada. Lihat. Sekarang kalau Anda pergi ke pasar, lihat ada dua sudut timbangan yang sama. Kalau tiba-tiba terberatkan, masuk akal nggak kalau dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Oh, tidak. Dia pasti ada sebabnya dong. Ada sesuatu di balik itu, gitu loh. Nah, alam itu tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada. Berarti keberadaannya harus ada sebabnya. Lagi-lagi kausalitas bermain di sini. Ya. Ketika dia katakan ada sebabnya, tanya lagi sebabnya ini bersifat niscaya atau tidak. Kalau dikatakan niscaya, ya sudah itulah Tuhan. Kalau dikatakan oh dia bersifat mungkin, dia bersifat kontingen, maksudnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ya tanya lagi sebabnya. Tanya lagi sebabnya. Ini bagaimana yang mengadakan sebab ini? Ada sebabnya nggak? Oh ada terus. Mustahil ada regresi yang tidak terbatas itu. Tasalsul. Oke, Anda pasti nanya sama saya, apa buktinya kalau regresi itu mustahil? Para sarjana muslim ada salah satu buku menulis 52 bukti rasional tentang kemustahilan tasalsul. Judulnya Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin. Saya sudah paparkan sebagian argumen kemustahilan tasalsul itu dalam buku terbaru saya, silahkan dibaca. Sederhananya begini, Pak, mungkin nggak ada orang saya katakan, Bapak baru bisa masuk sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke setelah ini setelah ini. Sampai tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang masuk ke ruang ini apa enggak? Enggak bakal ada. Karena itu ada kebergantungan yang tidak berakhir. Ini baru boleh masuk setelah ini. Ini baru boleh masuk setelah ini. Setelah ini ya enggak bakal ada yang masuk dong. Alam ini enggak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh. Sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau kalau seandainya ada yang tidak puas dengan penjelasan itu. Baik. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indera saya melihat. Ya itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak,
Sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu Enggak. rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang Iya, tampak. iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja Iya, dulu ya. saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Hmm. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu Iya, kan? iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non-indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga Begitu. ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan, Iya. oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan, ya buktinya adalah Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul, akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin. Sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat. Guru Gembul ada. Di sini ada subjek, ada predikat. Ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini, gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini, begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Gitu ya? Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu, kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak. Kenapa? Enggak, Pak. Kebalik itu kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Iya. Jadi sebentar. Iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya?
saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu, bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misal saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu, tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh, iya, karena saya bukan Tuhan.